malam ini Allah Subhanahu wa taala menuntun saya, Anda semua yang hadir di tempat yang sangat suci, yang penuh dengan asrar, penuh dengan anwar, penuh dengan barakat, penuh dengan nafahat. Hanya mata kita tidak mampu melihat, batin kita telah tertutup karena banyaknya maksiat. Kita harus mengaku bahwa kita ahli dosa, ahlul dzunub, ahlul ghaflah. Dari pagi sampai pagi tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah rindu kepada Rasulullah, tidak pernah asyik ma'syuk kepada para wali-wali Allah. Saya ingatkan Anda, terutama batin saya sendiri, ketika saya mendengar apa yang diutarakan oleh Syekhuna wa Syekhukum Kiai Ahmad tentang para wali tadi, saya teringat pada waktu saya masih kecil, belum lagi lulus madrasah ibtidaiyah. Saya dipanggil oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih dengan kakak-kakak saya baik yang laki atau wanita. Kemudian beliau sampaikan, tolong ini diingat, hafalkan ini riwayat, sampaikan kepada anak-anak Anda yang masih belia, yang masih kecil, agar mereka mulai terdidik cinta wali-wali Allah, mengenal bahwa alam tidak hanya alamul mulki, tidak hanya alamul dunia, di balik alam ini ada alamul malakut, di balik kehidupan kita ada kehidupan lain. Wali-wali Allah, arwah para aulia tidak terhitung jumlahnya. Syekhuna Kiai Said pernah mengatakan bahwa wali-wali selalu riungan, berkumpul, mereka bermusyawarah agar umat Nabi Muhammad menjadi lebih baik. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah berubah menjadi arif billah, orang yang tidak suka belajar tentang la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar hati orang-orang yang ahli dosa, yang cinta dunia tidak hanya ada di hatinya, tapi telah bercampur dengan darah dan dagingnya, bercampur dengan tulang-tulangnya. Jangan Anda berbicara tentang cinta kepada Allah, kepada orang-orang ahli akhir zaman, jauh. Mengenal Allah saja belum, mengerti tauhid juga belum, diajak mempelajari la ilaha illallah enggan, sehingga mereka hatinya apabila diajak mempelajari aqaiduddin. Ini musibah, saudara, musibah, musibah. Telinga apabila mendengar ajakan untuk mempelajari sifat-sifat Allah, telinga mendengar iblis masuk, menolak hati. Alasannya macam-macam, macam-macam. Kata Sayyidina Maulana Al-Walid, beliau menukil dari hadis, setiap talibul ilm yang akan menerima ilmu ada 70.000 syaitan yang menghalang-halangi hatinya, berbisik dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, pakai dalil ini itu. Jangan Anda kira setan tidak ahli debat. Memang ada murid Imam Syafi'i yang sangat alim rabbani, sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, hadza law jadala iblis la ghalabahu. Murid saya yang ini kalau dia debat dengan setan pasti dia akan menang. Tapi itu bukan kita, bukan kita, bukan santri akhir zaman. Santri akhir zaman membutuhkan fauqal ilm, membutuhkan barakah. Kita butuh ittisal, hubungan batin dengan para wali. Kembali kepada riwayat saya tadi ketika saya masih kecil, belum lagi daiyah Sayyidina Al-Walid mengumpulkan kita. Kemudian beliau bercerita bahwa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqah Syadziliyah, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis diistilahkan min tariqi ahli al-batin, julusuka baina yaday waliyin lillah gatta-gatta'a fil ibadati iraban iraban. Julusuka baina yaday waliyin lillah. Dalam riwayat lain ada tambahan hayyan au mayyit.
gatta-gatta'a fil ibadati iraban iraba. Engkau duduk sesaat, sebentar saja di hadapan seorang wali, baik wali itu masih hidup atau sudah meninggal, lebih bagus dari ibadah sampai terpotong-potong badanmu. Tolong dipahami ini. Itu nasihat dari orang tua saya, masuk ke dalam batin. Terikat menjadi hafalan, terkenang-kenang di dalam ingatan. Tapi saya memang bingung, kok bisa seperti itu? Ternyata setelah kita belajar, saya banyak bertemu habaib, ulama, baik kiai, sayyid, habib, ambil ijazah, ambil nasihat dalam luar negeri. Setiap saya bertemu orang-orang yang saya anggap ahlul ilm atau ahlul wilayah, pasti saya ambil ijazah. Saya ambil dari mereka, tapi kok peningkatan batin saya sampai rambut saya putih tidak naik-naik. Ilmu boleh dihafal, faham boleh diambil, tapi ini ruh tidak meningkat. Saya jadi mengerti, susah jadi wali itu. Pantas kalau Anda duduk di depan arif billah, wali bin auliyaillah, gatta-gatta'a fil ibadati iraban iraba. Sulit sekali menjadi ahlul wilayah. Ini pemahaman batiniyah dari ahlullah perlu diriwayatkan, perlu difahami, perlu diresapi. Setelah itu, kalau Anda pulang ke rumah Anda malam ini, rasakan di hati Anda. Kalau hati Anda ada hasad kepada ahlul ilm, hilang apa belum ini? Anda ahlus syahwat, berkurang apa tidak syahwat ini? Kalau kata orang-orang saleh, fahal yamtas, apakah terhisap? Itu kebusukan setelah Anda pulang dari hall salah satu wali min auliyaillah. Kalau belum, tanyakan diri Anda, kenapa ada hijab yang menghalangi? Saudara-saudara saya, sama-sama murid Syekhuna Kiai Ahmad, Syekhuna Kiai Hasani, terutama maha guru kita Sayyiduna wa Maulana wa imamuna fid dunya wal akhirah, maha guru kita Al-Arif Billah Kiai Said. Saya pukul 9 tadi baru berangkat ke sini. Tidak ada niat apa-apa. Saya hanya ingin mengemis bersama. Saya datang sebagai pengemis. Anda murid-muridnya juga pengemis. Kita mengemis dari orang-orang suci. Jangan main-main, hadir hall, jangan main-main. Ini bukan kampanye, bukan partai. Partai harus ada ahlul ilm yang mengurusi itu, dan sudah ada. Saya tidak masuk ke sana. Saya hanya mengurusi hal-hal batiniyah untuk saya khususan. Karena saya alumni sini, saya ingin mengajak Anda menambah ta'alluq, kecintaan kepada guru kita. Bukan asabiyah, beda lagi, ta'alluq. Tidak salah kalau kita mencintai beliau, memang beliau guru kita. Tidak salah kita sebut beliau maha guru, memang maha guru kita. Tidak salah kita bertawassul malam ini kepada beliau, memang secepat-cepatnya doa kepada Allah kalau ada tawassul kepada beliau, sebab beliau adalah guru kita. Boleh jadi ada wali-wali besar, tinggi, fulan, banyak aulia, tapi tidak akan sedekat guru. Tidak ada yang lebih memperhatikan saya dan Anda lebih dari guru-guru kita. Karena itu kita tutup majelis ini, tundukkan kepala Anda. Ingat, saya dan Anda ahlu dzunub, tidak usah pura-pura lah. Kita ahli dosa, kita akui saja. Umur sudah tua, sebentar lagi saya juga dikubur, Anda juga dikubur. Anda akan berpisah dengan istri Anda yang Anda cintai.
anak cucu yang lucu-lucu, rumah yang indah, niaga, dagang, uang, semua akan Anda hilang itu semua. Kata Datuk saya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Bilbagi, guru yang betul-betul guru, ketika murid alam kubur datang dia. Yang betul-betul guru datang, dia tidak dilepas begitu saja. Cerita tentang ini banyak di kitab-kitab, silakan dipelajari sendiri. Karena itu tundukkan batin sekaligus kepala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa saya khususan, dosa keluarga saya khususan diampuni ya Allah. Ujian hidup saya, ujian hidup Anda diangkat oleh Allah taala. Kita doa sulit diijabah, kata Syekhuna Kiai Said, suruh hati-hati dengan makanan. Sebab makanan menyebabkan doa terhijab. Tapi kalau yang doa beliau insya Allah diijabah. Mudah-mudahan, saya tahu ini banyak yang ada ujian-ujian. Mudah-mudahan diangkat berkat Syekhuna Kiai Said. Yang sulit kehidupannya digampangkan oleh Allah Ta'ala. Yang anaknya kurang baik dijadikan anak baik. Istrinya yang belum mau tahajud dijadikan ahli tahajud. Yang anti majelis ta'lim mau datang ke majelis ta'lim. Yang rezekinya sulit dibuka oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal, barakah, wasi', muyassar, digampangkan min khazainillah, tanpa mengemis kepada manusia tapi mengenis kepada Allah, Rasulullah dan para awliya, terutama dosa. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Mudah-mudahan dosa saya dan Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian hidup diangkat, didekatkan dengan para wali, didekatkan dengan para nabi, didekatkan dengan Maulana Rasulullah, dicintakan salawat kepada Rasulullah, dicintakan salawat kepada Rasulullah, sehingga kita ada di hati Nabi Muhammad, anak-anak kita ada di hati Nabi Muhammad. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil nama Allah, sebut namanya, ya Allah, ya Allah. Sambil hati Anda memohon kepada Allah, tidak akan ditolak. Doa di depan wali makbul, doa di depan wali makbul, doa di depan wali makbul. Ya Allah, 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 ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta diijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Kita dijadikan ahlullah, dijadikan ahlullah, dijadikan ahlullah, mahbubin inda Rasulullah, mahbubin inda Rasulullah, mahbubin inda Rasulullah. Dengan barakah Syekhuna Kiai Said, ujian-ujian hidup kita diangkat, ujian-ujian hidup kita diangkat, penyakit-penyakit diangkat, rezeki dibuka, hajat kabul. Negara kita dijadikan negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dipenuhi dengan la ilaha illallah dari Sabang sampai Merauke, semuanya diisi dengan la ilaha illallah, dicintakan kepada Islam, mengikuti ajaran Islam, dekat dengan ulama Islam, sehingga Indonesia bisa berada di kalbu Rasulullah, di kalbu Rasulullah, di kalbu Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.